Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Baik, perkenalkan adik-adik sekalian, nama kakak yaitu Chef Lukis Bilar SPD. Kakak di sini sebagai pembina Pramuka Putra. Di sini kakak akan menyampaikan sebuah materi mengenai sejarah singkat kepramukaan di dunia dan juga Indonesia. Sebelum ke materi, saya pengen tes dulu untuk adik-adik sekalian apakah masih semangat atau tidak. Ya baik, Tepu Pramuka. Ya, selanjutnya yaitu materi mengenai sejarah singkat kepramukaan dunia. Tentunya adik-adik sekalian mungkin dari sekolah SD-nya sudah mengikuti gerakan pramukaan, ya tidak asing lagi dengan namanya Baden-Powell. Siapa itu Baden-Powell? Ya, menurut sejarahnya Baden-Powell merupakan ya penggagas ataupun pencetus gerakan kepramukaan di dunia. Nah, Baden-Powell sendiri lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dengan nama aslinya yaitu Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, yang seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Tentunya gerakan kepramukaan sendiri tidak semata-mata tercetus ataupun terbentuk secara tiba-tiba. Baden-Powell mendirikan sebuah gerakan pramuka tentunya berdasarkan pengalaman kehidupannya baik pribadi ataupun secara kelompok individunya. Yang pertama, Baden-Powell, pengalaman beliau ketika berkemah ataupun penjelajahan dan yang lainnya di luar negeri itu membuat atau juga menjadi sumber inspirasi untuk menjadikan gerakan kepramukaan. Selanjutnya pada tahun 1912 atas bantuannya juga sama adiknya juga, Baden-Powell mendirikan gerakan Boy Scout untuk gerakan kepanduan putra, sedangkan untuk putri dinamakan Girl Guide. Selanjutnya pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Baik adik-adik sekalian, sejarah singkat pramukaan dunia yang tadi sudah dijelaskan mengenai siapa itu Baden-Powell, apakah apa saja yang sudah dibuat ataupun dilakukan di Baden-Powell itu. Yang pertama, yang selain tadi membuat atau menggagas sebuah gerakan pramuka, selain itu juga menjadi pionir juga bagi bangsa-bangsa yang lainnya untuk mengadakan jambore. Jambore sendiri yaitu perkumpulan antara gerakan kepanduan yang ada di seluruh dunia. Pada saat itu belum dikenal dengan nama pramuka atau sport, karena pada saat itu masih dipisah dari Baden-Powell sendiri. Untuk selanjutnya, sejarah singkat mengenai gerakan kepanduan nasional ataupun yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk di Indonesia, gerakan kepanduannya ya sama-sama kita ketahui sebelum zaman kemerdekaan dan juga pasca zaman kemerdekaan. Tentunya kalian, adik-adik sekalian sudah pada mengetahui pada zaman kolonialisme Indonesia jajah negara mana dan yang lainnya. Nah, itu juga menjadi pengaruh terhadap perkembangan gerakan kepramukaan yang ada di nasional ataupun Nusantara pada saat sebelum merdeka. Yang pertama, sejarah kepramukaan di Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Pada saat zaman kolonialisme Belanda, gerakan kepramukaan ataupun pada saat itu masih gerakan kepanduan
tetapi istilahnya berbeda, bukan lagi ataupun belum menjadi nama pramuka, masih dengan nama NIEV ataupun Netherlands Indisch Padvinder Vereniging, yaitu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Untuk itu pada zaman kolonialisme Belanda, para tokoh-tokoh nasional ataupun Nusantara itu semua tumbuh gerakan semangatnya, jadi mengumpulkan gerakan kepanduan-kepanduannya agar bisa menjadi wadah untuk alat perjuangan bangsa juga. Yang berikutnya untuk gerakan kepanduan pada zaman penjajahan Jepang. Nah, kalau untuk zaman penjajahan Jepang berbeda dengan zaman kolonialisme Belanda. Kenapa? Karena pada saat zaman penjajahan Jepang, gerakan kepanduan ini itu sangat diawasi oleh pihak tentara ataupun Jepang yang saat itu menguasai tanah Nusantara. Tentunya Jepang sendiri bukan tanpa alasan. Yang pertama, Jepang mengantisipasi supaya tidak ada timbul gerakan nasionalisme atau perasaan senasib penanggungan dari gerakan kepanduan yang ada di Nusantara. Lanjut setelah itu gerakan pramuka pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, ini pada saat Indonesia merdeka, tepatnya tanggal berapa? Adik-adik sekalian ada yang tahu? Pasti semuanya udah pada tahu, 17 Agustus tahun 1945. Pada masa ini semua gerakan kepanduan itu digabungkan ataupun menjadi satu, terdiri dari beberapa gerakan kepanduan, kurang lebih ada 100 gerakan kepanduan yang ada di Indonesia. Nah, tujuan digabungkannya seluruh gerakan kepanduan yang pertama sebagai untuk mempersatukannya bangsa Indonesia yang terdiri dari suku ataupun ras yang lainnya yang ada di Indonesia. Akhirnya gerakan pramuka di Indonesia ataupun di Nusantara pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun, untuk pramuka sendiri di Indonesia diresmikan pada tahun 1961 dengan peraturan yang ada pada saat itu, ketetapan MPRS nomor 2/MPRS tahun 1960 pada tanggal 3 Desember 1960. Gerakan ini lahir dengan ditandai beberapa peristiwa yang penting di Nusantara, yaitu yang pertama pidato dari Presiden dengan ketetapan MPRS-nya di hadapan para tokoh nasionalis atau perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1961 di Istana Negara. Kemudian diterbitkannya keputusan Presiden nomor 2138 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ini sejarah singkat gerakan kepramukaan yang ada di dunia ataupun juga di nasional. Ya, tidak hanya di Indonesia saja gerakan kepramukaan dikenal, di seluruh dunia juga dikenal. Tetapi untuk istilahnya untuk seluruh dunia mungkin bukan pramuka namanya ya, tapi kalau di internasional itu scout, kalau di Indonesia pramuka yaitu Raja Muda Karana. Baik adik-adik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya,
2 kali tepuk pramuka. Ya, kakak harapkan adik-adik sekalian masih pada semangat untuk menyimak materi tentang kepramukaan di SMP Negeri 2 Cigombong tahun 2021-2022. Ya, baik adik-adik sekalian, ya tentunya tadi kalian sudah menyaksikan ataupun menyimak materi dari kepramukaan mengenai sejarah singkat. Selanjutnya yaitu di kepramukaan juga ada yang mengenai metode kepramukaan. Untuk metode sendiri merupakan salah satu cara atau teknik untuk mencapai sesuatu. Dalam artian di sini gerakan pramuka ataupun pramuka yang ada di SMP Negeri 2 Cigombong. Untuk metodenya di sini ada beberapa cara yang digunakan. Bisa yang pertama dari metode sistem kepramukaan blok, yang kedua metode sistem kepramukaan aktualisasi, dan yang ketiga metode reguler. Nah, untuk selanjutnya yaitu juga terdiri dari prinsip dasar kepramukaan. Untuk prinsip dasar kepramukaan yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia dan seisinya. Yang berikutnya, peduli terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Jadi setiap anggota pramuka yaitu harus memegang teguh prinsipnya, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik yang beragama Muslim ataupun yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan lainnya sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Nah, yang kedua, peduli terhadap bangsa, maksudnya apa? Jadi nasionalismenya, jadi ditingkatkan atau melatih, memupuk rasa nasionalismenya, sikap cinta kepada tanah air. Dengan cara apa? Ya contohnya ya mengetahui, memahami lagu wajib nasional, lagu kebangsaan, lagu-lagu yang berhubungan dengan negara ataupun nasional. Salah satunya ada di materi pembelajaran atau materi latihan kepramukaan. Yang berikutnya, untuk peduli terhadap diri sendiri, maksudnya apa di sini? Untuk peduli terhadap diri sendiri, jadi setiap anggota pramuka sangat memperhatikan diri sendiri, kelompok, dan masyarakat lingkungan lainnya. Jika kita memperhatikan masyarakat atau kelompok saja, itu juga merupakan kurang tepat karena diri sendirinya tidak diperhatikan. Bagaimana nanti kita sebelum melakukan terhadap masyarakat, diri sendiri saja tidak diperhatikan. Ya, contoh kecilnya menjaga kesehatan diri sendiri. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Ada kode kehormatan di setiap jenjang kepramukaan. Ya, yang pertama untuk kode kehormatan dari siaga yaitu mulai dari jenjang SD. Sebetulnya bukan dari tingkat sekolahnya tapi kelompok usianya. Untuk kode kehormatan untuk siaga yaitu Dwi Dharma dan Dwi Satya. Dan untuk kode kehormatan penggalang ataupun di usia SMP yaitu Dasa Dharma dan Tri Satya. Sama juga dengan kelompok ataupun jenjang penegak. Ya, Dasa Dharma dan Tri Satya juga merupakan kode kehormatan untuk jenjang kelompok yang ada di sekolah. Selanjutnya, proses-proses yang dilaksanakan mengenai metode yang ada di SMP Negeri 2 Cigombong yang meliputi pengenalan kode kehormatan yang tadi sudah dijelaskan bagaimana kode kehormatannya sesuai dengan jenjang yang ada. Yang berikutnya, belajar sambil melakukan. Maksudnya belajar sambil melakukan, di sini kalian belajar sambil melakukan, berlatih, bisa mengerjakan, bisa. Ya, contoh kecilnya ketika ada materi aktivitas fisik, aktivitas memilah-milih atau mendaur ulang sampah, itu ada materi di kepramukaan. Di situ kalian belajar mana yang termasuk ke dalam sampah organik dan sampah non organik.
Di samping itu kalian sambil melakukan juga pemilihannya, memilah-milih. Nah, di situ kalian dapat mengerti dan paham, dapat membedakan juga. Untuk yang berikutnya, sistem berkelompok. Nah, sistem berkelompok di sini dibagi untuk kelompoknya mulai dari bagian perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tidak bisa itu disatukan laki-laki dengan perempuan, tidak. Nah, untuk pembagian kelompoknya sesuai dengan regu masing-masing. Kegiatan yang menantang. Nah, pramuka juga atau kepramukaan, gerakan pramuka, kegiatannya harus menantang, meningkat, serta mengandung pendidikan. Nah, contohnya seperti apa? Kenapa harus ada menantang, ada tantangan? Nah, ini juga untuk menimbulkan atau merangsang juga untuk si peserta didik supaya bisa mengembangkan potensi yang mungkin dari sebelumnya kalian adik-adik sekalian masih berada di jenjang SD yang masih takut, jangankan melakukan kegiatan jalan jauh juga masih takut. Nah, di sini menantang supaya kalian bisa lebih mengembangkan lagi bakatnya. Kegiatan menantang lainnya juga ada penjelajahan ataupun petualangan. Untuk jenjang penggalang, di sini petualangan ya. Petualangan yang dimaksud di sini bukan seperti di dalam film-film. Kalau di dalam film-film mungkin petualangannya itu terlalu luas. Nah, petualangan di sini yang dimaksud petualangan yang sudah didesain secara kelompok usia sesuai dengan usia kalian masing-masing. Ya, jadi untuk petualangannya bisa di daerah sekolah, lingkungan sekitar. Tidak mungkin ketika usia kalian petualangannya terlalu jauh. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan atau kebugaran fisik kalian juga. Kegiatannya di alam terbuka. Nah, di sini bersifat ataupun bentuk dari kegiatannya harus di alam terbuka. Kenapa harus di alam terbuka? Karena gerakan ataupun materinya bersifat dinamis, tidak monoton. Jadi tidak satu gerakan saja, ada beberapa gerakan bisa. Contohnya untuk kegiatan di alam terbuka tadi petualangan. Selain petualangan juga ada untuk gerakan baris berbaris, gerakan tali temali. Mungkin kalau baris berbaris, kalau jumlah pesertanya sedikit bisa di ruangan, tetapi kalau sudah banyak tidak mungkin di ruangan karena ruangan bisa terbatas. Tali temali dan yang lainnya itu alangkah baiknya dilaksanakan di alam terbuka. Kemudian ada sistem tanda kecakapan. Untuk sistem tanda kecakapan, yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kalian sudah mahir ataupun tingkatannya sudah mencapai mana. Di sini akan diberikan tanda kecakapan. Ada tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapannya diberikan ketika kalian selesai ataupun meraih tingkatan tertentu. Biasanya kalian melalui tahapan-tahapan ujian yang diajukan oleh pembina dan yang lainnya. Untuk sebagai pengujinya tidak hanya pembina saja yang berhubungan dengan materi-materi yang diujikan.